Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali di Idea Podcast. Telah hadir bersama saya hari ini Kiai Dr. Erwan Surya Negara, seorang akademisi apa pakar ya? Basing. Praktisi, akademisi, budayawan, cukup banyak yang disandang oleh Kiai. Nah, kalau biasanya yang membicarakan soal Sriwijaya itu dari sudut pandang bisa prasasti, bisa temuan-temuan. Nah, kali ini Kiai ini akan membahas persoalan Sriwijaya, tapi bukan dari sudut pandang yang itu ya. Dari sudut pandang yang berbeda. Jadi memang sesuai dengan cabang ilmunya. Nah, sebenarnya memang kalau membahas Sriwijaya ini cukup menarik ya, karena memang banyak kontroversi. Dulu disebut fiktif, kemudian tidak ada bajak laut, kemudian juga ada yang menyebutnya bahwa Sriwijaya itu tidak jelas keberadaannya. Nah, sebenarnya seperti apa ya menurut kacamata Kiai Sriwijaya itu? Ya, selamat berjumpa para pemirsa Ideas. Ya. Sriwijaya itu kalau menurut Kiai harus dilihat dari sudut ilmu pengetahuan, yaitu melalui apa yang ditinggalkan, apa yang menjadi bukti secara faktual, sehingga itu dapat membantah anggapan-anggapan atau asumsi yang sekedar ingin mencari sensasi, misalnya bahwa Sriwijaya itu fiktif, Sriwijaya itu hanya sekedar bajak laut. Namun kalau Kiai melihat Sriwijaya itu dari tinggalan-tinggalan yang faktual. Ya. Seperti apa tinggalan yang faktual yang ada sekarang ya? Ya, seperti tinggalan berupa prasasti, arca, kemudian candi, kemudian dalam bentuk istilahnya itu tulisan-tulisan kuno yang berasal dari baik dari Arab, dari India, dari Cina. Itu semua naskah-naskahnya masih ada disimpan di museum-museum internasional. Ya, kalau Kiai ini saya seni rupa, sehingga saya melihat Sriwijaya itu dari tinggalan-tinggalannya yang visual. Ya, mungkin melihatnya dari sudut pandang seni rupa ya, karena basic saya seni rupa kan. Betul, karena ilmu saya. Jadi menghubungkannya bahwa ini sepertinya berhubungan dengan era ini. Ya, itu seperti apa ya? Bisa diceritakan ya? Ya, seperti contohnya ketika melihat prasasti, maka Kiai akan melihat bentuknya dulu daripada prasasti itu. Karena menurut data arkeologi dia terbuat dari batuan andesit. Nah, Kiai melihat bagaimana perupaan atau visual dari prasasti itu sendiri. Contoh, misalnya prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu terlihat bahwa prasasti itu sebelum dipahatkan tulisan atau teksnya, itu mereka buat dulu bentuk daripada prasasti itu. Sehingga di atasnya ada dipahatkan 7 kepala ular kobra, kemudian di bawahnya ada rel, kemudian ada pancuran kecil. Nah, bentuk-bentuk ini juga memberikan pesan atau istilahnya itu message dari masa lalu kepada kita yang ada hari ini. Oh gitu. Nah, kalau bicara kerajaan-kerajaan yang lain di Indonesia itu kan tinggalannya kan masih utuh dan lengkap ya, dan banyak ya. Nah, kalau kita melihat Sriwijaya ini kan sepertinya tidak ada lagi bekas ya, barangkali hanya modalnya prasasti. Nah, itu merupakan kendala atau seperti apa ya untuk menentukan bagaimana sejarah Sriwijaya itu? Ya, jadi Sriwijaya itu berkembang dari abad ke-7 sampai abad ke-12 sampai 13, sehingga peninggalannya itu cenderung sudah ada yang rusak oleh sejarah sendiri, kemudian ada yang sudah bahkan hilang. Tetapi ada juga yang dirusak oleh orang-orang yang tidak mengerti bagaimana cara mengelola tinggalan-tinggalan sejarah, tinggalan-tinggalan leluhur yang harus kita hargai. Nah, melihat itu, Kiai menjadi jatuh hati dengan Sriwijaya ini, dengan kebesarannya. Kemudian Kiai konsen untuk terus menggali dan mengembangkan Sriwijaya itu. Yang penting sekarang itu karena sudah dikaji seabad lebih oleh para arkeolog, para sejarawan dunia. Menurut Kiai, Sriwijaya itu yang penting hari ini adalah apa manfaatnya, bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai kesriwijayaan itu untuk Indonesia hari ini dan ke depan.
Nah, kalau bicara fisik ya kan pada tahun 700-an itu abad ke-7 itu kan berarti hampir bersamaan dengan lahirnya Islam ya. Betul. Nah, kalau di Arab sana kan peninggalan-peninggalan kan masih utuh, Ka'bahnya masih ada, di Madinah itu masjidnya masih ada, makamnya Rasulullah sama. Nah, kalau di Sriwijaya ini kan sepertinya kan memang tidak ada lagi bangunan yang tersisa. Ya. Di Sriwijaya salah satu yang menjadi penyebab kenapa tinggalannya kelihatan seolah tidak ada. Tidak ada lagi ya. Karena adanya pernah berlangsungnya pergantian kekuasaan. Ya. Dari masa Sriwijaya yang ke masa Kesultanan misalnya. Nah, dalam hal ini tentu ada beda konsep antara Sriwijaya yang Buddhis dengan Kesultanan yang Islam. Seperti itu. Salah satunya apa, Pak? Ya, misalnya bahwa ini sebenarnya peninggalan Sriwijaya, tapi kemudian ini kemudian digunakan oleh era Sultan. Itu katanya yang di dekat Pusri itu ya? Ya. Ada makam itu. Ya, betul. Salah satunya adalah Candi Gede Ingsuro. Gede Ingsuro. Yang ada di daerah Tiga Ilir atau Satu Ilir ya. Di situ terlihat sekali bangunannya itu strukturnya terakota, bata merah, dan terlihat ornamen-ornamennya yang menunjukkan dia ornamen masa Sriwijaya. Namun di atasnya sudah ada makam kesultanan. Jadi kalau bacaannya seperti apa ya kalau dianalisis makam itu sebenarnya? Ya, kalau kita analisis itu bekas pura atau bekas candi berupa candi laras, kemudian dibuang larasnya bagian atasnya dan diisi dengan tanah untuk dijadikan makam. Dan terlihat bahwa makam-makam itu memang era Kesultanan. Yang baru ya. Yang baru. Tapi sebenarnya yang dasarnya itu peninggalan Sriwijaya. Peninggalan era Sriwijaya. Nah, kalau melihat dari bukti-bukti yang ada selama ini kan mungkin apakah memang di tempat makam Ki Gede Ingsuro itu merupakan sebuah lokasi yang luas yang dulu mungkin pernah menjadi pusat Sriwijaya itu seperti apa tuh ya, bacaan menurut Kiai? Betul, jadi berdasarkan bacaan-bacaan tanda atau sign yang ditinggalkan oleh Sriwijaya itu, dalam semiotika itu ada yang namanya sign index. Sign index itu adalah presentasi yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau hubungan kausal antar artefak, antar situs. Itu yang menjadi bacaan Kiai dalam mengkaji Sriwijaya ini. Akhirnya Kiai bisa memprediksi dengan keyakinan yang cukup tinggi bahwa istana Sriwijaya itu sesungguhnya berada di wilayah pabrik pupuk Sriwijaya yang dulu katanya sekarang juga ada istana ya di sekitar itu. Iya, seperti kita ketahui bahwa pabrik pupuk Sriwijaya itu lokasinya itu dulu dikenal sebagai wilayah Kuto Gawang atau Palembang Lamo istilah. Itu tapi zaman Sultan itu ya. Itu zaman Kesultanan. Ya. Nah, ternyata diduga kuat berdasarkan tinggalan-tinggalan Sriwijaya yang ada di sekitar situ, diduga kuat Kuto Gawang itu sesungguhnya juga adalah tempat istana Sriwijaya. Ya, jadi mungkin bacaan Kiai itu dulunya itu bangunan Sriwijaya, tapi kemudian ketika era Sultan juga dipergunakan karena mungkin dianggap masih bisa dimanfaatkan barangkali. Betul. Ya. Nah, kalau untuk Sriwijaya sendiri ya, kan sekarang ini kan masih perdebatan nih. Ada yang mengatakan di Jambi, ada yang mengatakan di Sumsel, ada yang mengatakan sampai di Filipina. Nah, sebenarnya kalau menurut bacaan Kiai, di mana sih sebenarnya wilayah atau pusat kerajaan Sriwijaya sebenarnya itu? Betul. Jadi berdasarkan teori arkeologi yang diakui oleh para arkeolog, itu ada dua teori, dua pendapat. Bahwa yang pertama, mereka mengatakan bahwa pusat Sriwijaya itu berpindah-pindah. Nomaden lah. Ya, berpindah-pindah. Artinya dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam suatu masa yang tertentu. Namun ada juga teori yang kedua yang justru banyak diakui dan diikuti oleh para ahli bahwa pusat pemerintahan Sriwijaya itu sesungguhnya di Palembang. Nah, itu ada dua teori itu. Nah, Kiai sepakat dengan teori yang kedua bahwa pusat pemerintahan Sriwijaya itu sungguhnya ada di Palembang, dan itu Kiai buktikan dengan kajian-kajian semiotika. Karena menurut Kiai pusat pemerintahan itu ikonnya atau representasi yang mendekati adalah istana. Pusat pemerintahan itu selalu identik dengan keberadaan istana. Kita contohkan saja hari ini Indonesia
pusat pemerintahannya di Jakarta. Ya. Maka istana kepresidenan itu ada di Jakarta. Selain di Bogor. Seperti itu. Jadi dari dasar ikon istana itulah, fungsi istana hubungannya dengan pusat pemerintahan itulah, Kiai berkeyakinan pusat pemerintahan Sriwijaya itu di Palembang. Di Palembang. Nah, kemudian kalau memang di Palembang, apakah memang ada upaya-upaya penelitian dari para arkeolog atau sejarawan itu memang untuk memastikannya? Ya, para arkeolog yang sepakat bahwa pusat pemerintahan Sriwijaya itu di Palembang, pernah di Palembang, atau dengan kata lain, itu memang sudah mengakui bahwa pusat pemerintahan Sriwijaya itu di Palembang. Para ahli itu banyak yang bersepakat dengan ketentuan atau kesimpulan tersebut. Meskipun memang masih ada kontroversi. Ya, dalam penelitian ilmiah kan selalu akan ada perbedaan-perbedaan pendapat berdasarkan data-data yang ada. Ya, tapi yang jelas Kiai dan mungkin para penelitian yang seirama itu yakin ya bahwa memang adanya di Palembang. Ya. Nah, sebenarnya kalau memang adanya di Palembang, hubungan dan manfaatnya bagi Palembang itu sendiri apa ya posisi Sriwijaya itu sampai saat ini? Ya, salah satu manfaat dari pusat pemerintahan Sriwijaya di Palembang itu, kota Palembang sendiri kan sudah menjadikan dasar hari kelahiran kota Palembang itu adalah berdasarkan prasasti Kedukan Bukit Tinggalan Sriwijaya yang bertahun 604 Saka. Ya. Berarti termasuk kota yang tertua di Indonesia. Tertua, paling tua, tapi juga mungkin di Sumatera juga termasuk kota yang diperhitungkan ya. Nah, kira-kira gambaran fisik istana itu kalau menurut pengamatan Kiai itu seperti apa sih? Apakah dia berupa bangunan dari batu atau dari kayu kira-kira? Ya, seperti yang sudah saya tulis di buku saya Kerajaan Sriwijaya, itu sudah saya sampaikan, saya informasikan, diduga kuat istana Sriwijaya itu berupa struktur kayu. Mengingat di Sumatera Selatan, bahkan di Sumatera, itu kita memiliki potensi hutan tropis. Kita memiliki potensi sumber daya alam berupa kayu-kayu kelas 1. Seperti misalnya onglen, jati, kemudian merawan, meranti, dan lain sebagainya. Jadi Kiai duga kuat istana Sriwijaya itu berstruktur kayu. Dan dia berbentuk rumah limas. Ya, jadi memang rumah panggung. Rumah limas itu pun kemudian itu peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan sebagai kerajaan maritim, itu kan mereka juga dikenal ahli membuat perahu, dan perahunya juga terbuat dari kayu. Apakah memang ada hubungan ini antara istana yang terbuat dari kayu, kemudian kapalnya pun terbuat dari kayu? Betul. Jadi potensi waktu itu adalah air. Apalagi Indonesia atau Nusantara waktu itu merupakan negara kepulauan atau wilayah kepulauan, sehingga air waktu itu menjadi alat transportasi utama. Sehingga kalau kita lihat sampai hari ini, situs-situs peninggalan Sriwijaya khususnya itu tidak akan jauh jaraknya dari tepian sungai. Ya, termasuk diantaranya misalnya yang di Bumi Ayu itu ya? Ya, di Bumi Ayu contohnya. Sriwijaya itu ya? Iya, ya itu salah satu tinggalan masa Sriwijaya. Candi Bumi Ayu yang ada di Pali. Ya. Itu kalau menurut Kiai istana atau apa itu kalau yang di Ya, Pali? kalau namanya candi, bentuknya candi, itu adalah pusat peribadatan. Artinya apakah di situ ada istana atau memang khusus tempat peribadatan di sana? Ya, khusus tempat peribadatan karena kita tidak menemui tanda-tanda keberadaan istana. Nah, kalau tadi kan bicara Kiai kan di Pusri itu pusat Sriwijaya. Nah, lalu kemudian kan kita juga ada titik-titik yang menurut orang banyak, menurut peneliti juga merupakan peninggalan Sriwijaya seperti Bukit Siguntang. Nah, kalau Bukit Siguntang itu seperti apa ya? Ya, berdasarkan arkeologi yang memang wilayah ilmunya meneliti tentang tinggalan-tinggalan masa lalu itu, Bukit Siguntang itu adalah salah satu situs peribadatan. Di sana berdasarkan prasasti yang ditemukan, pecahan prasastinya itu yang sudah tidak lengkap sebenarnya teksnya, menginformasikan bahwa di situ dibangun vihara. Vihara itu artinya tempat peribadatan. Dan kita memang dikenal ketika itu sejak itu pusat pendidikan agama Buddha ya. Betul. Ya. Nah, lalu kenapa dulu menjadi pusat tapi kemudian sekarang tidak ada sisanya, seperti apa tuh? Kenapa itu ya bisa terjadi ya? Ya, yang itu tadi Kiai sampaikan karena kita pernah mengalami perubahan kekuasaan. Jadi tinggalan-tinggalan Sriwijaya itu sebagian
dirubah atau dihilangkan karena lebih ingin menunjukkan eksistensi kerajaan atau kesultanan yang baru. Ya, tapi kan karena susah membuktikannya barangkali sehingga timbul pendapat orang lain juga menyatakan Sriwijaya itu fiktif. Nah, seperti apa kalau fiktif ini ya? Ya, anggapan fiktif itu mungkin karena ketidakluasan pengetahuan, karena ketidakmampuan dalam melakukan penelitian studi lapangan sifatnya, melihat peninggalan-peninggalan yang asli. Kebetulan mungkin beliau yang waktu itu datang ke Palembang melihat tinggalan-tinggalan Sriwijaya ke museum-museum yang ada di Palembang ini, dia menemukan prasasti yang berupa replika. Atau tiruan. Nah, sehingga dia berkesimpulan, berasumsi bahwa Sriwijaya itu fiktif. Padahal dia kalau ada replikanya kan logikanya pasti ada yang asli. Betul. Dan yang asli itu kan disimpannya di Museum Nasional. Betul. Kan? Itu yang tadi kata saya, karena tidak punya pengetahuan yang luas, tapi sudah berasumsi menyimpulkan. Gitu. Nah, kalau untuk kapal Sriwijaya sendiri ya, kan kita kan tidak ada bekasnya nih. Nah, dari mana kita bisa mengetahui, oh ini kapal Sriwijaya? Betul. Jadi, klaim bahwa Sriwijaya itu negara maritim, itu bisa dibuktikan dengan data-data yang otentik. Contoh, Sriwijaya itu negara maritim karena dalam dua prasastinya, itu mengatakan bahwa Raja Sriwijaya itu melakukan berlayar. Melakukan pelayaran samudra, sehingga dari diksi itu bisa kita ketahui ternyata memang Sriwijaya itu negara maritim. Karena yang namanya berlayar itu pasti di lautan. Nah, kan kita kan tidak ada gambaran ya di daerah Sumsel ini, tidak ada gambaran bahwa ada tinggalan menggambarkan bentuk kapal. Nah, dari mana kita tahu melihat oh bentuk kapal Sriwijaya seperti ini? Ya, itu yang tidak dilakukan oleh kawan-kawan arkeologi. Dalam hasil penelitian mereka disosialisasikan sehingga sampai ke masyarakat. Karena proyek-proyek kegiatannya juga mungkin terbatas hanya melakukan penelitian, kemudian dituangkan dalam bentuk buku-buku atau jurnal yang terbatas penyebarannya, sehingga tidak terpublikasi, tidak diketahui oleh masyarakat. Seperti diketahui, di beberapa titik di Sumatera Selatan, bahkan Sumbaksel, itu ditemukan situs-situs tinggalan pecahan-pecahan kapal perahu Sriwijaya atau kapal Sriwijaya. Salah satunya adalah di daerah Banyu Asin, di desa atau di dusun Mariana. Itu ditemukan pecahan keping kayu kapal Sriwijaya itu ada 2 keping yang cukup panjang. Namun waktu itu tahun 98 ditemukan oleh arkeolog. Waktu itu Indonesia belum punya ahli untuk memelihara tinggalan atau artefak kayu. Nah, sehingga temuan itu dikuburkan kembali. Berbeda dengan sekarang, sudah ada ahlinya dalam merawat tinggalan berupa kayu itu, seperti yang ada di daerah di Candi Borobudur. Itu ada ahlinya. Dikuburkan kembali supaya dia tidak rusak. Karena kayu itu kalau diangkat dia akan lapuk. Maka dikuburkan waktu itu. Sekarang sudah ada upaya penggalian kembali yang lokasi tadi. Jadi begini ceritanya, 2-3 tahun yang lalu saya diminta oleh Bupati Banyu Asin waktu itu Pak Askolani untuk merencanakan bagaimana membuat ikon Banyu Asin. Nah, berdasarkan penelitian Kiai tentang Sriwijaya yang terkait dengan maritim itu, Kiai akhirnya berkesimpulan salah satu ikon dari Banyu Asin yang tepat itu adalah monumen kapal Sriwijaya. Karena pertama ditemukannya situs peninggalan pecahan kayu atau papan kapal Sriwijaya di Mariana itu. Yang kedua, di dalam prasasti Kedukan Bukit itu di dalam teksnya itu dikatakan bahwa diantaranya Dapun Tahiang berlayar dari Minangatambam menuju Muka Upang membangun Wanua. Artinya kata Upang di situ adalah terkait dengan desa Upang atau dusun Upang yang ada di Banyu Asin di Sungsang. Nah, dari hubungan itulah maka Kiai relasikan dengan tinggalan Sriwijaya yang ada berbentuk Candi Borobudur. Karena di Candi Borobudur itu banyak sekali relief yang menggambarkan bentuk-bentuk perahu dan bentuk kapal masa Sriwijaya. Kalau tadi ke prasasti itu katanya berlayar dari Minanga. Nah, Minanga itu apa ya? Minanga itu dari kesimpulan kawan-kawan arkeologi yang terakhir, Saudara Dr. Wahyu,
dia justru semakin yakin bahwa Minanga itu adalah Minanga yang ada di daerah Komering. Ya, dan berdasarkan prasasti Batu Raja kalau tidak salah. Dan katanya informasinya juga disebutkan merupakan ibu kota Sriwijaya sebelum Palembang. Gitu. Ya, itu asumsi. Asumsi. Karena kalau ibu kota kita harus punya pegangan, dia harus ada tinggalan istananya. Ya. Itu ikon pusat pemerintahan. Ya. Kalau tidak bisa menunjukkan pusat pemerintahan, mungkin itu berupa asumsi. Ya. Nah, kalau kembalikan relief di Borobudur tadi, itu kan apa hubungannya ya dengan Sriwijaya? Kan itu kan masanya juga berbeda dan kerajaan juga berbeda yang membuat Borobudur itu. Ya, itu yang terjadi kesalahan dalam mewacanakan, kesalahan dalam memaknai, karena Sriwijaya itu kan rentang kekuasaannya dari abad ke-7 hingga abad ke-12. Nah, Borobudur itu dibuat dan diresmikan sekitar abad ke-8. Ya. Artinya masa itu sedang berada dalam kekuasaan pemerintahan Sriwijaya. Bahkan raja yang membuatnya itu berdasarkan prasasti yang ditemukan di Jawa Tengah itu dikatakan bernama Samaratungga. Nah, Samaratungga itu salah satu raja dari dinasti Sailendra yang terkait dengan Sriwijaya. Berarti kapal-kapal yang ada di relief itulah yang kemudian diyakini juga kapal Sriwijaya. Betul. Jadi berdasarkan artefaktual itulah kita bisa membacanya. Karena artefak itu tentu dibuat berdasarkan imaji yang ada. Ya. Seperti kita hari ini. Kita membuat sesuatu tentu berdasarkan imaji yang kita lihat. Ya. Atau visual yang kita lihat. Kemudian kita bentuk dalam bentuk sebuah karya. Demikian juga ketika masyarakat waktu itu memahat relief-relief di Borobudur. Tentu mereka akan memahatkan kenyataan pada waktu itu. Artinya memang Sriwijaya itu memang ada dan pernah jaya ya, di maritim. Betul. Menguasai kawasan bukan hanya di Nusantara tapi bahkan ke Asia. Ke Asia Tenggara. Nah, apakah ini kemudian orang menyebutnya fiktif, kemudian susah ditentukan? Itu ada upaya dari dalam dunia akademis itu mengecilkan Sriwijaya justru atau membesarkan kerajaan-kerajaan di Jawa. Apa ada tidak seperti itu? Di Jawa melihat Sumatera yang lebih besar. Ya. Karena kebesaran Sriwijaya itu. Sehingga kecenderungannya Sriwijaya itu tidak dibuka dengan sebaik-baiknya. Ya. Dia ada yang disimpankan, ada yang tidak dipublikasikan seperti itu. Dia memang sengaja disembunyikan, biar tertutup ya. Karena kalau kita berbicara bukti memang susah untuk membuktikan, karena memang peninggalannya juga sedikit. Nah, menurut Kiai, kira-kira dengan kondisi yang ada seperti sekarang ini, apa yang bisa kita lakukan? Ya, untuk membuktikan kepada masyarakat yang menjadi pertanyaan masyarakat, apakah benar Sriwijaya itu besar dan apakah benar Sriwijaya itu ada, maka kita harus merekonstruksi. Karena Sriwijaya sudah situs-situsnya sebagian rusak, sebagian hilang, sebagian dirusak. Itu harus kita rekonstruksi di tempat lain. Ya. Jangan kita merekonstruksi situs-situs yang ada. Akibatnya situs-situs yang asli akan rusak kalau diolah atau diobrak-abrik oleh Pemda yang tidak mengetahui bahwa itu punya nilai sejarah tinggi. Kita harus merekonstruksinya di tempat lain, sehingga itu juga akan menjadi satu aset dari masyarakat untuk menimba ilmu pengetahuan dan masyarakat dunia mengetahui Sriwijaya. Kan ini kan berarti keinginan Kiai seperti itu. Apakah sudah ada respon positif dari pihak terkait untuk membuat merekonstruksi Sriwijaya ini di tempat khusus? Ya, ini sudah Kiai publikasi lewat media sosial Kiai. Kiai sudah berapa kali melakukan seminar, berapa kali melakukan diskusi-diskusi dan diwawancarai oleh kawan-kawan jurnalis. Itu selalu Kiai ungkap dan kelihatannya memang Indonesia itu kurang aware terhadap kebudayaan. Ya, karena mungkin mereka melihat sejarah itu adalah masa lalu. Iya, padahal masa depan itu berasal dari masa lalu. Karena menurut orang masa lalu itu kan seperti melihat di spion. Spion itu kan kecil. Yang penting itu adalah masa depan. Walaupun sebenarnya memang masa depan itu juga ditentukan oleh masa lalu. Nah, kira-kira kedepannya akan seperti apa ya Sriwijaya ini? Akan semakin membesar, akan semakin menggema, atau mungkin akan hilang itu kira-kira ya? Kalau pemerintah Indonesia memang support dengan masa lalunya untuk menjadi salah satu aset yang bisa menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi juga, maka pemerintah Indonesia harus merekonstruksi kebesaran Sriwijaya itu seperti yang Kiai gagas, sehingga dia menjadi media pembelajaran, sehingga dia menjadi media untuk
kebanggaan dari generasi muda kita bahwa bangsa kita itu sesungguhnya bangsa yang besar sejak masa lalu. Oke, barangkali demikian yang ketika perbincangan kita hari ini. Semoga semuanya menjadi sadar bahwa sejarah itu adalah sesuatu yang penting, karena masa depan itu juga ditentukan oleh sebagian dari bagaimana kita melestarikan masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.